Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karna Herunia dengan NIM Al0212111077. Mahasiswa mata kuliah Ekotoksikologi Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar. Kali ini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Tiffany Edwin, Tauhid Ihsan, dan Windy Pratiwi yang berjudul Uji Toksisitas Akut Logam Timbal, Krom, dan Kobalt terhadap Daphnia magna. Baik, langsung saja. Di dalam penelitian ini menggunakan Daphnia magna sebagai subjek penelitian dan uji toksisitas akut logam timbal Pb, krom Cr, dan kobalt Co sebagai objek penelitian. Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah yang mengatur beberapa parameter limbah, diantaranya baku mutu logam-logam yang ada di dalam limbah percetakan, yaitu timbal, krom, Cr, dan kobalt Co. Pencemaran logam berat menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem perairan karena sifatnya yang persisten dan mudah terakumulasi dalam jaringan tubuh biota. Sehingga dilakukan pengujian toksisitas akut logam Pb, Cr, dan Co di dalam limbah cair industri percetakan PT X di Kota Padang terhadap Daphnia magna. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis nilai LC50 logam berat Pb, Cr, dan Co yang terdapat pada limbah cair terhadap Daphnia magna. Metode penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap aklimatisasi Daphnia magna, tahap dan acuan melakukan uji pendahuluan dan uji dasar. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu akuarium dan aerator untuk kultur Daphnia magna, gelas ukur 50 ml untuk mengukur larutan uji, botol berukuran 100 ml untuk wadah uji, kemudian pipet tetes untuk memindahkan Daphnia magna, pH meter, DO meter, dan termometer untuk mengukur parameter fisik dan kimiawi seperti pH, DO, dan suhu. Kemudian bahan yaitu larutan artifisial Pb 0,3 mg per liter, Cr 0,8 mg per liter, dan Co 0,9 mg per liter. Kemudian Daphnia magna berukuran kurang dari 24 jam, pelet, dan aquades. Selanjutnya yaitu tahapan aklimatisasi pada uji pendahuluan. Aklimatisasi Daphnia magna dilakukan pada medium aquades selama kurang lebih 2 jam sebelum pelaksanaan uji toksisitas. Aklimatisasi dilakukan masing-masing untuk uji pendahuluan dan uji dasar. Uji pendahuluan dilakukan untuk mengetahui konsentrasi limbah tertinggi yang menyebabkan kematian total Daphnia magna selama 24 jam sesuai dengan yang dianjurkan USEPA. Uji toksisitas ini dilakukan dengan menggunakan botol vial berukuran 100 ml. Setiap botol vial berisi larutan artifisial Pb, Cr, dan Co dengan konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 0% sebagai kontrol. Setiap botol vial diisi 50 ml larutan visial dan 10 ekor Daphnia magna. Pengamatan atau pengulangan terhadap uji pendahuluan dilakukan sebanyak 5 kali, sehingga uji pendahuluan dan uji dasar membutuhkan 30 pengamatan untuk masing-masing uji. Pengukuran parameter fisik dan kimiawi yaitu pH, DO, dan suhu dilakukan sebagai penunjang uji toksisitas. Pengukuran dilakukan di awal dan di akhir perlakuan dan nantinya akan diambil rata-ratanya. Hasil uji dapat dikatakan benar jika pada akhir pengamatan pada kontrol masih terdapat 90% hewan uji yang masih hidup. Selanjutnya yaitu tahapan aklimatisasi pada uji dasar. Daphnia magna yang berumur kurang dari 24 jam dimasukkan ke dalam aquades selama 2 jam. Kemudian Daphnia magna mengalami kematian 5 ekor dari total populasi aklimatisasi 320 ekor. 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 320 ekor.
dapnya makna mengalami kematian kurang atau sama dengan 3% dari populasi total, sehingga dapnya makna yang diaklimatisasi layak dijadikan hewan uji. Selanjutnya uji dasar. Pada uji dasar ini digunakan konsentrasi pengenceran dan yang dipersempit atau berada dalam rentang konsentrasi terendah dan tertinggi. Uji dasar ini bertujuan untuk mendapatkan nilai LC50 akhir atau data kematian dapnia makna diamati setelah pengujian. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berdasarkan gambar 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa pH larutan uji berkisar 7,1 sampai 8,3. pH ini berada pada rentang pH yang dianjurkan dalam siklus hidup optimal dapnya makna, yaitu 7,2 sampai 8,5. Kemudian pada gambar kedua dapat dilihat bahwa DO larutan uji berkisar 5,0 sampai 6,6 mg per liter. Hal ini juga dianjurkan dalam siklus hidup optimal dapnya makna, yaitu lebih dari 3 ml per liter. Kemudian pada gambar ketiga dapat dilihat bahwa suhu larutan uji berkisar 27,6 derajat Celcius sampai 28,8 derajat Celcius. Rentang suhu ini berada pada rentang suhu optimal dalam siklus dapnya makna, yaitu 22 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Dari pengamatan ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa pH, DO, dan suhu air selama pengujian masih masuk dalam rentang yang dianjurkan untuk kehidupan dapnya makna, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kematian dapnya makna disebabkan oleh pencemar yang ada di dalam larutan uji. Selanjutnya yaitu nilai LC50 uji pendahuluan. Pada gambar 4 terdapat rata-rata satu kematian pada konsentrasi 0% yang merupakan kontrol. Hal ini menyatakan hasil pengujian yang dilakukan benar dan dapat diterima karena syarat keberhasilan pengujian adalah jika akhir pengamatan konsentrasi kontrol masih terdapat lebih atau sama dengan 90% hewan uji. Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai LC50 adalah grafik, metode Spearman-Carber, metode Trimet-Spearman-Carber, dan metode Probit yang dipilih berdasarkan jumlah kematian hewan uji. Hasil analisis data diperoleh nilai LC50 24 jam yang mengindikasikan nilai konsentrasi logam Pb, Cr, dan Co pada limbah industri percetakan koran yang mengakibatkan 50% kematian hewan uji selama 24 jam. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada parameter pH, DO, dan suhu pada uji dasar. Pada gambar 5 dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian dilakukan pH larutan uji sekitar 7,4 sampai 8,1. Rentang pH ini berada pada rentang pH yang dianjurkan dalam siklus hidup optimal dapnya makna, yaitu 7,2 sampai 8,5. Selanjutnya pada gambar 6 dapat dilihat bahwa DO larutan uji berkisar antara 5,0 sampai 6,6 mg per liter. Rentang DO ini berada di atas DO yang dianjurkan dalam siklus hidup optimal dapnya makna, yaitu lebih dari 3 mg per liter. Kemudian berdasarkan gambar 7 dapat dilihat bahwa suhu larutan uji berkisar antara 27,6 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Rentang suhu ini berada pada rentang suhu optimal dalam siklus hidup dapnya makna, yaitu 20 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Data pengamatan ini menunjukkan bahwa pH, DO, dan suhu air selama pengujian masih masuk ke dalam rentang yang dianjurkan untuk kehidupan dapnya makna, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kematian dapnya makna disebabkan oleh pencemar yang ada di dalam larutan uji. Selanjutnya yaitu nilai LC50 uji dasar. Hasil dari
program Probit didapatkan nilai LC 50, logam Pb, Cr, dan Co terhadap dapnya makna adalah 1,052% dengan batas tertinggi pada konsentrasi 0,000% dan terendah pada konsentrasi 1,798%. Nilai LC 50 ini merupakan nilai akhir dari pengujian toksisitas. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu semakin tinggi konsentrasi logam Pb, Cr, dan Co yang terdapat dalam limbah, maka kematian dapnya magna semakin besar, sehingga nilai LC juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kecenderungan logam Pb, Cr, dan Co terhadap nilai LC dengan nilai R sama dengan 0,983 menunjukkan bahwa konsentrasi logam sangat kuat mempengaruhi nilai LC. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu kelebihan yaitu penggunaan metode standar, pengendalian parameter fisik dan kimia, kesesuaian parameter lingkungan dengan kondisi optimal dapnia magna, validasi hasil pengujian dan penggunaan program Probit. Adapun kekurangannya yaitu terbatasnya konsentrasi logam yang diuji, keterbatasan jumlah parameter yang diukur, dan keterbatasan data aklimatisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.